قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على المصطفى المجتبى محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الفضل، إنا نسألك الهدى، إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، وإنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah akan kembali mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedianya berkaitan dengan kisah-kisah teladan. Dan pada kali ini mungkin bukan kisah teladan, tetapi kisah perjalanan kita semua ketika kita masih di perut ibu kita. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, namun setiap dari kalimat itu syarat akan faedah yang perlu benar-benar kita renungkan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, sebagai hambanya Sang Pencipta semesta alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang terdapat dalam kitab induk Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Kata Rasulullah SAW, "Inna ahadakum," sesungguhnya setiap dari kalian, seorang dari kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan fase-fase penciptaan terhadapnya, fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yawman nutfatan, selama 40 hari sebagai nutfah. Ya, nutfah itu adalah air mani yang kita ketahui. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bertanya, dari apa sih kita ini terbuat? Di dalam Al-Qur'an ada dua jawaban. Ada yang versi dari tanah, ada yang versi dari air mani. Kalau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala versi tanah, seperti misalnya di surat Al-An'am, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Dialah yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Maka sejatinya yang dimaksudkan ini adalah bapak kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kalau dalam Al-Qur'an dijawab dari tanah. Kalau dalam Al-Qur'an dijawab dari air mani, maka itu adalah kita semua. Ya. Contoh di surat apa? Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apakah Allah Ta'ala menciptakan dia, menciptakan manusia? Min nutfah, dari air setetes. Ya, bahkan setetes ini terlalu banyak. Satu sel dalam satu tetes air mani. Ya Allah ciptakan. Kemudian Allah takdirkan, Allah kadarkan. Ya, jadi dalam Al-Quran ada dua jawaban.
Ketika ditanya manusia terbuat dari apa? Jawaban kalau enggak dari tanah, kalau enggak dari air mani. Kalau dari tanah berarti Nabi Adam alaihissalam. Kalau dari air mani berarti si kita semua. Dan ketika kita hidup ini pun kita tetap tidak bisa keluar dari unsur ketanahan kita. Makan kita pun dari tumbuhan. Lauk pauk pun, kalaupun binatang yang rata-rata memakan tumbuhan. Ya. Jadi tadi 40 hari pertama di rahim ibu kita kala itu statusnya sebagai nutfah. Ya. Masih kecil sekali. Dan perlahan-lahan itu akan berubah nanti. Tetapi kemudian dikatakan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia akan menjadi 'alaqah. Kalau tadi nutfah 40 hari selesai, kemudian berikutnya selang dalam kurun waktu 40 hari dan Allah yang Maha menghitung, yang Maha tahu, itu menjadi yang namanya 'alaqah. Dan 'alaqah ini adalah setetes darah. Masih kecil banget. Ya, segumpal darah yang kecil gitu. Kecil. Itu 'alaqah. Apakah ketika itu kita sudah hidup? Belum. Secara biologi, yaitu kehidupan adanya ruh, belum. Ya. Tapi secara biologi mungkin ada kehidupan ya. Tapi kalau secara ruh tidak belum ada ruhnya. Tapi secara biologi ada pertumbuhan jelas, ya kan? Makanya diketahui oleh dokter karena dia tumbuh, gitu kan. Nah, itu berarti selama 80 hari udah selesai. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi mudghah. Nah, mudghah ini adalah segumpal daging. Mulai dia dari darah berubah dia menjadi daging. Ya, mudghah. Maka dalam hadis Nabi yang lainnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Di hadis lainnya, ada di dalam jasad segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu benar, maka seluruh jasmani kita akan benar insyaallah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau misalnya segumpal daging itu rusak, maka rusak. Ya. Ala wahiyal qalb, itu adalah jantung kita. Pusatnya kita itu jantung. Nah, di sini setelah 80 hari maka akan ada perubahan menuju segumpal daging. Apakah ketika itu sudah hidup secara biologis? Sudah, tetapi secara spirit, ruh belum ada rohnya. Ya, dia belum bisa disebut manusia, belum. Dia baru disebut segumpal daging. Disebut manusia ketika sudah ada ruh. Dan hal seperti ini, ya, proses seperti ini nanti akan ditiupkan ruh. Itu ada di hadis Nabi SAW dan tidak akan pernah bisa secara saintifik dibuktikan, maksudnya dirumuskan saintifik enggak, karena masalah ruh ini masalah gaib. Ya. Baik, kemudian itu tadi 120. Berarti di total dia sudah mencapai 4 bulan. Ya. 4 bulan ini telah selesai yang disebut masa menjadi mudghah. Mudghah paling akhir ini adalah segumpal daging. Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, "Thumma yursalu ilaihi al-malak." Kemudian diutuskanlah kepada segumpal daging itu seorang malaikat atau malaikat. Pokoknya Allah utuslah malaikat. Allah utus malaikat. Dan nanti akan ada tugas yang Allah berikan kepada malaikat untuk calon manusia ini. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala itu memuliakan manusia, memelihara kita semua. Sejak kita tidak tahu apa-apa, bahkan sejak kita belum jadi, melainkan baru setetes mani, itu sudah Allah Ta'ala tarbiyah dan pelihara sampai tumbuh. Ya. Apalagi sekarang direzekikan, cuman kitanya aja yang memang sering kufur nikmat. Ya. Maka sering-sering istighfarlah kita. Allah Ta'ala utus malaikat buat kita tuh. Ya. Fayanfukhu atau fayunfakhu atau bisa juga fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu pun meniup, ya, atau mungkin Allah alam bagaimana meniupnya kita tidak tahu.
Pokoknya ditiupkanlah roh ke segumpal daging itu. Barulah di masa-masa itu barulah ada rohnya. Ya. Sehingga dari sini hukum syar'i menyatakan sepakat, kita akan sepakat membunuh orang enggak boleh, Pak ya. Sepakat jelas, membunuh orang zalim. Ya. Dan kalau misalnya kita bunuh sengaja, itu ada hukum qisasnya, ya kan? Ada hukum qisas. Tapi di sini setelah 120 hari, setelah 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh. Berarti bulan kelima dia secara resmi dan secara syar'i dia adalah manusia, memiliki ruh. Ya, ini bulan kelima. Dan tentu seterusnya ya. Mulai bulan kelima ini maka mulailah dia menjadi apa? Menjadi jism, yaitu fisik yang benar-benar akan menjadi manusia. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan masalah aborsi, ya kan? Taib itu dulu. Fayanfukhu fihi ruh. Setelah pas bulan kelima, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, 4 tema. Malaikatnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dari kita dulu ya, kita enggak nyadar. Enggak tahu kita. Bikat bi rizqihi, pertama, mencatat rezekinya dia. Bagaimana mencatatnya? Kita enggak tahu. Enggak usah dipikirin. Ya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal di sini berarti kematian. Sampai kapan periode atau durasi kehidupannya di dunia, di bumi ini? Sampai kapan? Ajalnya. Wa amalihi, dan bagaimana amalannya itu sudah dicatat. Allah menyuruh mencatat kepada malaikat. Wa syaqiyyun aw sa'id. Dia amalannya kan, amalannya dicatat tuh. Sepanjang hidupnya gimana amalannya, dan endingnya, khatimahnya, khatimatul hayat, yaitu ending kehidupannya syaqi atau sa'id. Syaqi itu sengsara, sa'id itu bahagia. Maksudnya su'ul khatimah atau husnul khatimah dia. Itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencatat malaikat tersebut. Ya. Dan kita tidak perlu memikirkan malaikat itu siapa namanya, bagaimana bentuknya, kok bisa, ya enggak usah. Baik. Ini sampai situ aja dulu. Masih ada, nanti lanjutannya ada berkaitan dengan amalan dan keikhlasan, Pak. Tadi stepnya 40 hari pertama itu masih menjadi nutfah, yaitu masih berupa mani. 40 hari kedua sampai hari ke-80 kira-kira itu segumpal darah, alaqah namanya. Kemudian 80 sampai 120 menjadi mudghah, segumpal daging. Dan setelah matang dia daging 120, maka mulailah diutus malaikat oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 hal berkaitan dengan orang ini atau calon manusia ini. Ya. Berarti memasuki bulan kelima, maka dia sudah resmi dinamakan manusia. Kemudian kita tahu yang namanya membunuh manusia, ya, sesama muslim, itu kalau sengaja ada hukum qisas. Ya, ada membunuh dengan sengaja, ada membunuh setengah atau shibhu amd, nama bahasa fikihnya, yaitu setengah sengaja, dan ada yang ghairu amd, tidak sengaja sama sekali, enggak tahu. Ya. Misalnya colek, dia kaget mati. Lah ini kan kita enggak tahu, gitu kan? Ada yang sengaja, jelas-jelas sengaja dan tidak punya hak membunuh. Kalau misalnya membunuh karena misal dia adalah polisi dan orang ini memberontak misalnya, itu wajar, ditembak mati gitu. Tapi kalau membunuh sengaja sama tetangga dengki gitu misalnya, diracunin terus dibunuh, ini ada hukum qisas dalam Islam. Ada hukum namanya qisas. Ya, qisas bukan hanya pembunuhan aja, bukan.
Kalau misalnya seorang dari kita menonjok temannya, kemudian hidungnya patah, maka dia wajib untuk diqisas. Kalau orang ini gak memaafkan, diqisas dengan cara yang sama sampai hidungnya patah. Itu dalam Islam seperti itu ada. Nah, untuk kematian ini, dia dihukum qisas, orang yang membunuh dengan sengaja tanpa hak. Kalau misalnya pihak keluarga korban itu memaafkan, maka membayar diat dengan ketentuan syar'i. Ada bayarannya. Tapi kan di sini kan enggak gitu sistemnya. Al-Qur'an ini pengetahuan aja. Hukum syar'i pengetahuan aja. Nah, begitu. Kalau dimaafkan, bayar diat. Diat itu tebusan, ya. Kalau keluarganya memaafkan. Baik. Nah, sekarang apa hukumnya aborsi setelah 5 bulan? Hukumnya sama dengan membunuh manusia. Ya, hukumnya sama dengan membunuh manusia. Yang membunuh siapa? Yang membunuh, biasanya kalau aborsi membunuh pada hakikatnya adalah orang tuanya, tapi melalui dokter, biasain gitu. Sekarang yang menyulitkan adalah apakah perlu dikisos? Nah, itu dia. Tetapi ini perlu diperhatikan. Ketika seorang bapak membunuh anaknya, maka tidak ada kisos. Dalam hukum syar'i, ketika seorang bapak membunuh, na'udzubillah ya, membunuh anaknya hidup-hidup, membunuh anaknya hidup-hidup, tidak dikisos. Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos. Berangkat dari sini maka tidak ada kisos sebenarnya. Tidak ada kisos. Ya, dan dokternya juga hanya wasilah. Tetapi ya, dosa pembunuh dapat. Nah, jadi dosa pembunuh dapat. Ya, seseorang yang menyuruh dokter, tolong hancurin itu bayi yang di dalam, udah 5 bulan, udah jadi manusia dia, udah ada rohnya, maka aborsinya sama dengan membunuh. Dan dokter itu juga mendapatkan dosa sebagai pembunuh. Pada hakikatnya orang tuanya. Itu haram jelas. Ya. Bahkan sekalipun sebagian ulama mengatakan, bahkan sekalipun jika bayi tersebut ya berpotensi kalau misalnya nanti lahir membuat ibunya wafat, maka biarkan, jangan dibunuh bayi itu. Karena wafatnya ibu itu insyaallah akan dibekali surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sebagian ulama mengatakan begitu ya. Jadi tetap aja harus ada, mau karena zina, mau karena sah atau gimana, pokoknya nggak boleh dibunuh. Itu udah sepakat ulama. Tetapi para ulama berselisih pendapat. Ketika janin ini bukan dibunuh ya, dihilangkan sebelum 5 bulan. Yaitu ketika masih menjadi darah misalnya, atau masih menjadi segumpal daging doang, belum ada rohnya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia belum ada rohnya, maka itu bukan membunuh. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tetap ini hal yang dilarang. Tetap hal yang dilarang. Walaupun belum ada rohnya, tetapi kalau ini dibolehkan, maka akan membuka pintu bermudah-mudah bagi banyak orang. Ya. Itu nanti berzina baru 2 bulan, 3 bulan ya, aborsi. Tetap enggak boleh. Tetap harus menanggung semua konsekuensi apapun yang terjadi. Tapi itu hukum fikihnya ya. Saya kasih tahu hukum fikihnya aja. Adapun lebih detail, Allahu a'lam. Dan para asatidzah dan ulama lebih mengetahui dari saya, dan Allah Ta'ala yang paling mengetahui tentang semua ini. Itu ya, cerita sedikit tentang perjalanan kita dahulu ya. Jadi tadi ada 4 tema yang Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mencatatnya, yaitu pertama dia apa? Tadi yang pertama adalah rizkinya ya, kemudian ajalnya, kemudian amalannya, kemudian khatimahnya ya. Dan kemudian Rasulullah SAW setelah menjabarkan beginningnya kita, awalnya kita dulu di rahim ibu kita, Rasulullah menyebutkan
permasalahan akhir kehidupan. Maksudnya khatimahnya manusia. Yang ini penting sekali untuk kita amalkan, Pak. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, beramal amalan penghuni surga, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai dekat antara dirinya dengannya kecuali hanya sehasta. Dekat apa yang maksudnya di sini? Wallahu a'lam, bainaha di sini bisa dimaknai sebagai kematiannya dia. Maksudnya seseorang beramal amalan surga sampai dekat dengan kematian sehasta. Maksudnya dekat lagi mati nih, dekat lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, telah ditentukan atasnya takdirnya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, sebentar lagi mati dia malah melakukan amalan neraka. Fayadkhuluha, yang pada akhirnya kelak dia akan masuk ke neraka. Jadi gimana gambarannya? Seorang beramal amalan surga, wah rajin, masya Allah, ya. Mendekati kematian dia beramal amalan penghuni neraka. Dia mati dengan amalan tersebut, penghuni amalan neraka itu, amalan penghuni neraka, dan dia akan dicatat sebagai penghuni neraka, nanti masuk neraka. Karena endingnya seperti itu. Ya. Karena kata Rasulullah di dalam hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Jadi tergantung khotimah kita nantinya, gimana surga dan nerakanya itu. Kemudian nanti Anda jelasin lebih lanjut ya. Ini masih ambigu dan kok bisa ya, bertanya kok bisa kayak gitu ya Allah, kesian gitu. Ada juga wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ya. Ada seorang dari kalian, yaitu ada aja orang beramal seumur hidupnya tuh banyak amalan ahlin nar, amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dirinya dengan kematian itu sedekat sehasta. Dekat lagi mati nih, tapi kan kita nggak ada yang tahu kapan kita mati gitu kan. Fayasbiqu alaihil kitab, telah tertuliskan atasnya catatan malaikat itu. Udah ketahuan ajalnya gimana, endingnya gimana udah ketahuan. Fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Jelang kematian dia beramal dengan amalan penghuni surga, masuk surga akhirnya. Mungkin akan bertanya-tanya, ya kok kayak gitu ya? Kasian dong orang. Sepanjang hidupnya beramal amalan surga, pas mau mati kan nggak tahu dia kapan mati. Seandainya dia tahu mati kapan, ya pas mau mati jelang detik-detik menjelang kematian beramal amalan surga. Tapi ini sepanjang hidupnya beramal amalan surgawi. Menjelang kematian yang dia tidak ketahui, tiba-tiba dia sedang beramal amalan penghuni neraka. Mati dalam keadaan beramal penghuni neraka, fa na'udzubillah, kemudian masuk neraka karena innamal a'malu bil khawatim. Amal-amalan tergantung pada khatimah dia. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tentu orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu namanya su'ul khatimah, jelas. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan orang yang mati dalam keadaan beramal kepada Allah ikhlas dan sesuai sunnah Nabi, itu husnul khatimah apapun amalan itu, Pak. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang yang wafat dalam keadaan beramal soleh. Allahumma amin. Mungkin pas lagi sholat, mungkin pas lagi istighfar, mungkin pas kita lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiba-tiba kita mati. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang seperti itulah. Mungkin kita nggak bisa sekarang berandai-andai mau perang jihad di ngelawan orang yang musuh Islam, itu mungkin nggak bisa, mungkin karena usia atau karena memang tidak ada lapangannya atau gimana. Tetapi tentu yang namanya amalan soleh banyak.
Ya. Ana jelaskan di sini yang mungkin di pikiran bayang-bayang kita itu kok bisa kayak gitu? Bisa, Pak. Bagaimana bisa? Ini ada beberapa rahasia yang perlu dikasih tahu di sini dalam hadis lain. Dalam hadis lain, ya. Dalam riwayat Muslim, ana tidak tahu di sini udah diceritakan atau belum. Ada hadis yang cukup panjang. Ketika itu, ya, para sahabat dan Nabi SAW sedang berperang melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Berperang beneran, maksudnya bukan perang media sosial kayak sekarang. Ini perang di sini, perang beneran pakai pedang dan seterusnya, pakai kuda dan seterusnya. Nah, dalam peperangan tersebut yang tidak disebutkan perangnya yang mana, tapi di periode Madinah, dalam perang tersebut ada satu orang yang merupakan pasukan Islam, Muslim dia. Dia tidak menemukan musuh kecuali pasti ditebas. Kalau lihat dikejar sama dia, berani luar biasa, menakjubkan, ya. Sehingga para sahabat ini merasa kerdil melihat orang ini. Ya Allah, aku maaf patuh gitu kan. Dibandingkan dia seberani dia, masya Allah. Takjub mereka semua, kagum. Akhirnya mereka pun melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mah seperti apa? Itu fulan luar biasa jihadnya Rasulullah. Diceritakan sahabat, kami kagum makannya, luar biasa dia. Rasulullah kemudian minta mana orangnya? Itu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Oh, dia penghuni neraka dia. Kaget. Hal ini membuat kedahsyatan di hati para sahabat. Masa yang kayak gini ya Rasulullah engkau bilang, maksudnya ini kan aneh gitu. Masa yang kayak gini engkau bilang penghuni neraka? Padahal keberaniannya luar biasa jihadnya. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, wallahi la ulzimanna. Demi Allah aku akan mengikuti dia. Ya, kalau misalnya bahasa Jawa tuh niteni gitu. Saya ikuti dia. Ya, demi mendapatkan kebenaran dari Rasul saya akan ikuti dia. Maka kemudian diikuti. Diperhatikan itu bagaimana dia berperang. Wah, dahsyat gitu kan. Maka suatu momentum terjadi, dia terkena dengan pedang atau semacamnya. Akhirnya terluka dan dia seperti merahan rasa sakit. Dia akhirnya nggak tahan. Ini orang yang berani tadi, yang hebat itu, yang dia kagumi itu. Nggak tahan. Akhirnya seperti putus asa. Kemudian ditancapkan pedang di tanah, bagian tangannya di bawah dan bagian tajamnya, ujungnya di atas. Ditancapkan gitu, kemudian dia bungkukkan dirinya, ya, dan ujung pedang yang tajam itu ditempelkan di puting dadanya, kemudian dia lepaskan dirinya sehingga menusuklah pedangnya sendiri ke tubuhnya sampai nembus ke belakang dan dia terkulai di tanah dengan tembusan pedang. Dan itu yang melihatnya, memperhatikannya hanyalah sahabat wartawan tadi, maksudnya wartawan, sahabat yang niteni tadi. Ya. Maka kemudian sahabat itu berlari kepada Rasulullah. Asyhadu bi annaka Rasulullah. Dia langsung bilang, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, bima ini artinya, dengan apa kamu bersaksi? Kok bisa kamu ngomong gitu? Ya Rasulullah, diceritakan itu. Nah, setelah diceritakan, Rasulullah SAW kemudian mengatakan suatu kalimat yang memperjelas hadis ini. Tadi kita lihat tuh orang berjihad luar biasa tuh. Tapi kata Rasul penghuni neraka. Sebelum ajalnya, dekat lagi ajal, dia melakukan amalan penghuni neraka, bukan? Iya, bunuh diri. Bunuh diri kan amalan penghuni neraka. Na'udzubillah. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara muslim ada yang beramal dengan amalan penghuni surga di hadapan manusia. Itu kuncinya di situ, Pak. Ada muslim beramal amalan penghuni surga fima yabdulin nas, yang di hadapan, yang zahir di mata manusia. Pas ada orang-orang dia soleh, tapi hakikatnya sebenarnya enggak. Itu maksudnya. Ya, yang kemudian orang seperti ini, ya, mensolehkan diri ketika ada orang,
dan nggak ada orang jadi munafik. Yang seperti ini itu pada akhirnya akan terjadi nih, dia akan su'ul khatimah. Dan juga ada seseorang muslim, dia melakukan amalan yang fasik, buruk, amalan penghuni neraka. Tapi kemudian menjelang kematiannya dia beramal amalan yang mungkin di depan manusia itu buruk, orang buruk, nggak bagus. Tetapi menjelang dia mati, dia sedang beramal soleh, dan Allah wafatkan dia ketika dia beramal soleh, dan dia akan masuk surga yang seperti ini. Beda yang pertama tadi. Ini ibrahnya apa, Pak? Ibrahnya adalah keikhlasan itu adalah asas pertama dalam beramal. Jangan sampai kita tuh baik benar di depan orang saja, tapi ketika nggak ada orang kita kembali ke aslian kita. Na'udzubillah. Ini seperti yang akan dihadiahkan nanti su'ul khatimah. Ya. Makanya di akhirat nanti, na'udzubillah, dan semoga Allah melindungi Anda dan juga kita semua. Di akhirat nanti ada orang sedang di neraka. Kemudian ditanya oleh orang-orang lain, "Kamu kok ada di sini neraka? Dulu kan waktu kita tetanggaan sama kamu, waktu kita mengenal kamu dulu waktu dunia, kamu itu dai, berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan." Apa kata dia? "Iya, dulu aku berdakwah, tapi aku adalah orang yang paling pertama tidak mengamalkan apa yang aku dakwahkan." Fa'alhamdulillah. Jadi masalah dakwah itu berat. Ya. Kita tahu orang yang paling tinggi statusnya, ya, dari sisi religiusitas dan sosial bisa dikatakan adalah pemuka agama. Bisa dikatakan begitu. Ya. Tetapi sebenarnya itu sesuatu yang paling berat dari beban, Pak. Iya. Karena dia membawa agama, membawa nama agama. Ketika seseorang berdakwah begitu saja, namun ternyata dari dakwahnya dia menginginkan sesuatu dari dunia, bukan lillah, bukan yaumil akhir, maka na'udzubillah. Fa na'udzubillah. Ini permasalahan yang besar dan juga bisa menimpa kepada orang-orang kelas awam juga bisa. Ya. Yaitu yang menampakkan kesolehan di depan orang-orang, tapi sebenarnya dia nggak soleh pada hakikatnya, atau pada hakikatnya dia berdukun atau semacamnya. Fana'udzubillah. Ya, ada suatu ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang dia qiyamul lailnya bagus. Ya, qiyamul lailnya bagus. Ya. Tetapi kemudian di kesehariannya dia suka mencaci, menghina, menghina penghuni neraka yang seperti ini. Ya. Tapi ya kita bukan berarti ada orang seperti itu kita cap penghuni neraka, nggak boleh, malah itu nggak boleh. Cuma ini sebagai motivasi bagi kita agar berakhlak mulia dan memperbaiki batin kita sebelum zahirnya kita. Karena biasanya manusia itu lebih dulu memperhatikan zahirnya dia dan tidak mempersiapkan kejernihan batinnya. Sebelum masuk masjid, lebih bagus sarungnya dilipat dengan baik, mereknya terbaik, bajunya yang paling bagus. Itu bagus. Dan itu disunnahkan oleh Nabi SAW untuk menuju ke masjid bertazyin, yaitu berhias diri kita ini ke rumah Allah ini, gitu. Tetapi lebih dulu membersihkan diri. Ya. Karena ketika ini dibersihkan akan berefek pada kekhusyuan solat kita, insyaallah. Ya. Nah begitu. Jadi ini yang batin dan zahir, lebih dahulukan yang batin. Yang kedua tadi, orang yang zahirnya di mata manusia itu jahat, buruk, jelek, bermaksiat dan seterusnya, ternyata ahli surga. Kok bisa? Bisa jadi karena dia melakukan kebodohan atau keburukan di depan manusia itu terpaksa mungkin, atau dia dalam hatinya ada rasa sesal, kenapa saya gini, tapi dia terus melakukan itu. Faham atau tidak? Misalnya ada seseorang di depan orang-orang mengenal dia sebagai apa misalnya, kira-kira sebagai apa ya, mungkin peminum, na'udzubillah, ini seburuk-buruknya amalan juga. Tetapi dalam hatinya ada rasa sesal, ingin bertaubat, Pak. Bisa jadi. Ya. Kemudian dia wafat dalam keadaan sedang mengaji, sendirian di kamar.
Bisa nggak? Bisa. Ketika kita menemukan yang seperti ini, kita minta pada Allah, ya Allah semoga inilah tanda-tanda husnul khotimah dia. Iya. Kadang orang yang bermaksiat itu Pak, ya yang rutin maksiat, kadang di hati mereka sebenarnya ada keinginan taubat, cuman belum ada yang ngajak, itu aja. Iya. Kadang kayak gitu. Yang kemudian dia hatinya sebenarnya meminta sama Allah, cuma malu gitu, saking jahil, saking nggak tahu ilmunya, gimana caranya? Nggak ada yang ngajak. Ustadz biasa di masjid doang, nggak mau ke saya. Kan biasanya gitu. Iya. Nah, bisa jadi orang seperti ini Allah beri hidayah di akhir hayatnya. Karena apa? Ada sesal Pak. Nah, dan bisa jadi orang yang munafik, zahirnya baik, tapi batinnya jelek. Dia menikmati keburukan batinnya sampai dia nggak sadar bahwasanya dia semakin menuju neraka walaupun semua manusia memujinya. Ada sabda Nabi SAW yang saya belum memeriksa sanadnya, namun hadis ini lumayan masyhur. Aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uhum. Mayoritas orang munafik dari kalangan umatku ini adalah qurra, para pembaca Al-Qur'an mereka. Ya, nasallahu salamah. Ini bukan berarti kita enggak boleh baca Quran, bagus, malah itu kata Rasulullah SAW, ya, lagukan, maksudnya iramakan dengan baik, cuman jangan diiramakan dikiaskan dengan lagu-lagu orang fasik, jangan ya. Begitu ya Pak. Wallahu a'lam, wallahul musta'an. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan Pak ya. Jam berapa kira-kira azan? 5:08. Ada 10 menit kira-kira yang kalau misalnya ada yang mau bertanya. Silakan Pak, ya silakan Pak. Iya Pak. Bagaimana kita melatih keikhlasan ibadah? Melatih keikhlasan ibadah. Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda dan juga Bapak dan juga kita semua rezeki keikhlasan dan husnul khatimah di akhir hayat. Melatih keikhlasan. Ada definisi dari Imam Al-Ghazali, apa itu ikhlas? Ikhlas atau dari ulama lainnya. Ikhlas itu adalah tajridu nazaril insani fil amal, atau nisyanu nazaril insan atau ra'il insan fil amal, yaitu melupakan, tidak mempedulikan pandangan manusia ketika kita beramal. Lupakan. Itu salah satu cara. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Jadi ketika sampean ya sedang beramal, jangan pikirkan orang akan ngomong apa ke saya. Ya. Saya mau sedekah ke fakir miskin, gak usah pikirin dia mau lihat kayak mau enggak, biarin. Latih itu. Ya. Ketika sholat Pak, baik berjemaah terutama kan banyak orang, atau sholat sunnah gitu kan, anggap gak ada orang. Anggap gak ada orang. Udah gitu. Itu salah satu cara. Tapi tentu sebelum dari itu semua Pak, sebelum dari itu semua kita minta sama Allah. Itu dulu ya. Karena begini, pertama kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim kan? Ya. Yang pertama iyyaka na'budu, kepadamu lah kami menyembah, berarti itu ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami minta pertolongan. Nah, ikhlas, pengen minta tolong sama Allah. Kalau nanti Allah berikan pertolongan dan taufik, maka ihdinas siratal mustaqimnya kejawab, yaitu akan mendapatkan jalan yang lurus, yaitu terus konsisten istiqomah dalam berikhlas. Ya, alhamdulillah itu. Jadi minta sama Allah. Di antara doanya Pak, yang mudah ya, yang masyhur doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana memahaminya dan korelasinya terhadap keikhlasan? Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah saya. Ini kan berarti minta tolong. Ya kan? Kalau kita minta tolong sama Allah, itu Allah makin suka sama kita. A'inni, tolonglah saya, ala dzikrika, dalam mengingatmu. Orang yang ikhlas itu yang selalu ingat sama Allah. Oh, ini amalan buat Allah aja nih. Nah, ini ingat sama Allah. Ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau. Ya. Wa husni ibadatik, dan kebaikan beribadah kepada Engkau. Orang yang beribadah dengan ikhlas itu sama dengan beribadah dengan baik. Yang enggak ikhlas enggak baik.
Maka kita minta sama Allah untuk kebaikan ibadah. Ya insya Allah Bapak udah lebih hafal dari saya untuk doa tersebut. Itu salah satu doa. Ya, niatkan untuk mencari keikhlasan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Muadz bin Jabal dalam riwayat Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, ya Muadz, jangan pernah engkau tinggalkan fi duburi kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan di duburnya setiap salat. Dubur di sini maksudnya akhir semua salat. Doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dari duburi kulli shalah. Lafal maaf ini bukan ini, maksudnya dubur ini dari bahasa Arab, artinya belakang. Belakang ini apakah maksudnya adalah akhirnya salat, yaitu sebelum kita salam, akhir, atau belakang ini pas setelah salat, kita kan istighfar biasanya kan? Ada yang mengatakan di antara Ibnu Taimiyah, ada yang mengatakan di dalam salat menjelang salam. Ada yang mengatakan setelah salat. Kedua pendapat ini sebenarnya sah-sah aja, silahkan. Yang mau sebelum salam, alhamdulillah. Yang mau setelah salam juga silahkan. Yang mau dua-duanya bagus gitu kan, nggak masalah. Ya. Yang lupa pas lagi mau salam lupa doa itu, ya udah terusin pas setelah selesai salam, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Itu Nabi SAW menekankan kepada Muadz radhiyallahu anhu, jangan tinggalkan doa ini. Doa minta tolong sama Allah supaya kuat ibadah kita, kuat ikhlasnya kita, kuat syukurnya kita, kuat sabarnya kita. Ya. Jadi insya Allah coba Bapak amalkan secara konsisten tadi pesan dari anak pribadi, dan juga itu nasihat untuk anak juga. Cukup Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan niatan minta, ya Allah saya minta keikhlasan. Nah, sebelum salam atau sesudah salam silakan. Baik salat fardu maupun salat sunnah silakan. Dan juga enggak mesti di waktu itu. Pas kapanpun kita ingat pengen ikhlas, ya Allah bantu saya, a'inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka Allah makin mencintai kita semua insyaallah. Ya. Itu cara doa pertama, kemudian berusaha untuk melepaskan semua pandangan manusia. Biarin saya mau beramal, orang terserah mau ngomong apa. Begitu Pak, wallahu taala a'lam. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain, Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Kita selama hidup lah, tapi dari sultan Ustaz, tiba-tiba ini kok kita terakhir kok supaya tidak baik. Bagaimana menjaga ini supaya ada arah situ? Menjaganya Pak dengan cara pertama ikhlas dan istiqomah dalam amalan walaupun sedikit, itu aja Pak. Ya, karena orang yang tadi yang kita sebut dia tak baik terus, tapi baiknya kelihatan di depan orang gitu loh. Jadi ikhlas di sini kan, ikhlas gini Pak, yang namanya ikhlas itu kan ya kita beramal, tapi bukan untuk cari muka orang gitu. Jadi fokus amalan kita tuh untuk Allah. Seperti nanti ini sholat, mau jadi imam mau jadi makmum, saya fokusnya ini saya amal, dan ini untuk Allah dan untuk bekal hari akhir, gitu aja. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Tapi emang godaan syaitan itu kadang-kadang susah buat kita jadi ria, pamer dan seterusnya Pak. Jadi menjaganya seperti surat Al-Fatihah, simpelnya Pak, kuncinya ikhlas dan istiqomah. Ya, menjaganya ikhlas, karena orang yang ikhlas ini Pak, biasanya dia mau badai mau apa dia tetap aja terus gitu. Kenapa? Karena dia nggak nyari pandangan manusia. Dan orang seperti ini tadi, kenapa dia terhenti kemudian berbuat maksiat kemudian mati di situ? Karena apa? Karena selama ini dia beramal untuk dipandang manusia. Yang tadi orang bunuh diri perang itu kan, itu ternyata dia hebat gitu karena apa? Pengen dilihat oleh para sahabatnya. Akhirnya Allah hukum dengan ending yang seperti itu, naudzubillah. Ya. Jadi orang yang bisa menjaga sampai husnul khatimah itu
adalah orang yang selama itu ikhlas dan terus meminta kepada Allah seperti yang tadi kita berikan kepada Bapak, terus menjaga meminta keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah berikan kita rezeki keikhlasan dan amal yang saleh. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khair atas kehadiran dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.